Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka tewas ditembak aparat keamanan. Pasca bentrok, situasi di Nduga berangsur kondusif. Tiga bulan sekolah masih diblokade. Foto-foto KKB atas nama Basoka Lawia. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menembak mati seorang anggota organisasi Papua Merdeka bernama Basoka Lawia di Kampung Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menurut Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, saat itu aparat berusaha menangkap pelaku, namun karena melawan, pelaku akhirnya ditembak. Pada saat itu, kami sedang melakukan razia, mendapati KKB tersebut melintas dan ternyata pada saat ditangkap melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan. Sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur dan saat ini jenazahnya sudah kami bawa di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Nabire. KKB atas nama Basoka Lawia ini merupakan KKB yang aktif melakukan beberapa gangguan Kamtibmas. Yang pertama yaitu terlibat langsung dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN Kabupaten Intan Jaya yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Yang selanjutnya, KKB Basoka Lawia ini terlibat langsung dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur atas nama Saudara Efraim Gobai. Basoka tercatat pernah terlibat sejumlah kasus kriminal, antara lain pada 20 Januari lalu ia membakar rumah dinas ASN Kabupaten Intan Jaya. Ia juga terlibat penangkapan Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur. Ia juga menembak dan membakar kios dan bangunan sekolah di Jalan Raya Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Pasca bentrokan antar dua kelompok masyarakat di Kenyam, Kabupaten Nduga, situasi saat ini berangsur membaik dan kondusif. Masyarakat juga sudah tidak khawatir bentrokan susulan dan mulai beraktivitas kembali. Bahkan sejumlah pusat pertokoan sudah kembali buka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan situasi di Kenyam saat ini. TNI dan Polri serta aparat pemerintah setempat sudah dapat mengendalikan situasi. Untuk mengantisipasi konflik kembali terjadi, Polres Nduga bersama TNI rutin melakukan patroli ke sejumlah wilayah yang masih rawan, serta terus melakukan imbauan ke masyarakat untuk menjaga ketertiban. Situasi di Kabupaten Nduga, Polres beserta instansi terkait, TNI, dan juga dari pemerintah daerah sudah dapat mengendalikan situasi, di mana lokasi terjadinya konflik juga telah dilakukan pembersihan dari bekas-bekas terjadinya konflik dan sudah bisa dibuka jalan dan aktivitas masyarakat juga sudah berjalan. Kios-kios sudah mulai dibuka oleh masyarakat untuk aktivitas perekonomian. Dan dari Polres sendiri kita masih melakukan upaya-upaya baik itu penjagaan dan patroli guna menghindari terjadinya aksi-aksi bentrokan lebih lanjut.
Sebelumnya bentrokan antar dua kelompok terjadi pekan lalu di Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam bentrokan ini 3 orang tewas. Bentrokan antar kelompok sudah beberapa kali terjadi sejak penghitungan suara pileg yang berlangsung Februari lalu. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Sudah 3 bulan ruang kelas SD Negeri 2 Wasur, Merauke, Papua Selatan, kosong melompong. Murid di sekolah ini tidak bisa belajar karena diduga pemilik tanah memblokade sekolah dengan palang. Buntut sengketa tanah antara pemilik lahan dan pemerintah Kabupaten Merauke akhirnya mengorbankan siswa dan guru sekolah. Orang tua murid mulai resah. Mereka minta pemerintah Kabupaten Merauke untuk turun tangan menyelesaikan kasus ini karena anak mereka harus belajar di rumah yang tentunya tidak normal dan maksimal. Parahnya lagi dialami murid kelas 6. Mereka hendak ujian kelulusan dan sampai saat ini masih luntang-lantung mencari gedung sekolah lain untuk menumpang. Kita sayangkan hal-hal seperti ini terjadi sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar anak-anak kita. Ini sangat-sangat merugikan untuk anak-anak kita. Pelajaran tertinggal ya? Sangat-sangat jauh tertinggal. Harapan kami sebagai orang tua masyarakat Wasur berharap ada campur tangan pemerintah daerah untuk ambil tindakan. Bagaimana cara penyelesaiannya itu kan memang tanggung jawab pemerintah. SD Negeri 2 Wasur juga tidak maksimal bisa menerima murid baru untuk tahun ajaran baru karena guru dan komite sekolah tidak bisa masuk ke sekolah. Ini seperti apa ini untuk SD Wasur 2 ini? Saya kurang tahu juga. Belum tahu. Tidak, dari pihak sekolah tidak ada koordinasi dengan pihak komite? Belum ada, tetapi itu hari hanya SMS di grup saja, hanya sejenis pemberitahuan penerimaan siswa baru itu aja. Tapi sudah dilakukan, Pak? Mungkin sudah mungkin. Tanah seluas 900 meter persegi tempat SD Negeri 2 Wasur berdiri ternyata bermasalah. Pemilik tanah ulayat diduga belum sepakat soal ganti rugi dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Akhirnya murid menjadi korban. Selama sekolah diblokade, pemilik ulayat dan Pemkab Merauke belum memberikan konfirmasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang Pilkada serentak, Kota Merauke ramai dengan baliho bakal calon pasangan gubernur dan bupati yang memajang wajah mereka dengan janji-janji manis. Sebagian baliho ini berdiri di tempat yang terlarang. Padahal sesuai peraturan daerah, baliho hanya boleh berdiri di zona atau daerah tertentu. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Frans Kamijai, bersama anggota berencana akan menertibkan semua baliho yang dipasang pada zona terlarang karena melanggar aturan. Terkait dengan baliho-baliho kaitan dengan pilkada, ini ada tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk perda bahwa kawasan ini boleh pemasangan baliho. Nah, yang di luar itu kita lakukan koordinasi dengan Panwas maupun KPU sebagai penyelenggara untuk kita tertibkan seperti itu. Di luar dari itu pasti kita akan tertibkan. Jadi kita masih menunggu dari teman-teman dari Bawaslu mereka lakukan pengawasan karena kaitan dengan pilkada kan. Tapi yang ketika itu kaitan dengan reklamnya ataupun yang tidak berkaitan dengan pilkada, ketika itu di luar daerah yang ditentukan oleh Perda, kita pas langsung menurunkan seperti itu. Salah satu yang diperbolehkan di kawasan mana saja, Pak Kasat? Yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan daerah yaitu di seputaran Libra, yang berikutnya di samping atau segitiga antara Satpol, yang berikutnya juga di Simpang PGT, itu yang diperbolehkan. Saat ini Satpol PP Merauke tengah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terkait rencana pencopotan baliho. Selain melanggar aturan, keberadaan baliho di zona terlarang ini juga merusak keindahan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Pilkada serentak, suhu politik di Merauke mulai memanas. Masyarakat Merauke mulai bingung karena bakal calon gubernur dan bupati banyak bermunculan. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, meminta masyarakat Merauke tetap tenang dan menjaga kedamaian di tengah suhu politik menjelang pilkada.
harapannya standar aja bahwa kita semua komponen masyarakat, semua lapisan masyarakat, kita tetap menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomian dengan aman, lancar dan tertib. Lalu teman-teman media juga ikut membantu memberikan informasi-informasi yang positif, yang menyejukkan. Jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang dapat memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Saat ini tahapan pilkada serentak masih dalam pencocokan data pemilih oleh KPU. KPU baru akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bupati pada 27 Agustus mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemelut penerimaan siswa baru di Merauke mencuat setelah orang tua murid kecewa dan kesal karena anaknya tidak diterima di sekolah yang diharapkan. Padahal menurut sebagian dari mereka, antara rumah dan sekolah berdekatan. Bupati Merauke menyarankan orang tua murid mencari sekolah dalam kawasan tempat tinggal karena pemerintah sudah menyiapkan dan membangun sekolah di seluruh zona di Merauke. Sebenarnya zonasi antara rumah dengan sekolah gitu. Ya. Jadi zonasinya dibagi supaya ini kan pemerintah lagi berusaha maksimalkan fasilitas pendidikan untuk bisa mencukupi pelayanan persebaran penduduk gitu. Jadi itu yang pemerintah maksudkan. Jadi misalnya satu SD dia mampu cover kira-kira berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk dalam wilayah itu. Jadi biar tidak tidak juga mencakup karena nanti high cost. Jadi contoh misalnya SD Buti, jangan sampai anak dari Buti dari Kelapa Lima sekolahnya di Buti begitu. Itu. Menurut Bupati Merauke, dengan sistem pendidikan saat ini, semua sekolah di Merauke memiliki kualitas yang sama dan merata, termasuk sekolah swasta karena menggunakan kurikulum yang sama. Pemkab juga sudah menata SDM guru sehingga seluruh sekolah negeri dan swasta memiliki guru yang berkualitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dengan bendera, kami persilakan petugas untuk menyampaikan. Selesai sholat maghrib, umat Islam di Merauke mulai berdatangan ke halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Mereka berkumpul untuk menggelar pawai obor sebagai tanda masuknya tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Pawai obor ini sudah menjadi tradisi di Merauke setiap menyambut tahun baru Islam. Masyarakat Merauke, baik tua maupun muda, pelajar hingga aparat TNI dan Polri ikut meramaikan tahun baru Islam dengan berjalan keliling kota membawa obor. Pawai obor ini dilepas Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Ia berharap tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah membawa berkah dan manfaat bagi umat Islam dan seluruh warga Merauke. Pawai obor mulai start dari halaman Masjid Raya Merauke, lalu melintasi Jalan TMP Polder, Jalan Aru, Jalan Ermasu, lalu berakhir kembali di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan kuota 115 beasiswa bagi pelajar melalui program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Para pelajar ini merupakan orang asli Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di 6 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Menurut Ruknan, pemberian beasiswa ini sebagai salah satu upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua, serta memberikan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ketahui bahwa afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini adalah merupakan program pemerintah, program prioritas pemerintah yang diberikan kesempatan kepada 4 pokok sasaran. Sasaran kepada anak-anak Papua, anak-anak daerah khusus 3T, anak-anak TKI. Nah, itu diberikan kesempatan belajar selama 3 tahun. Nah, mudah-mudahan dalam program ini sukses selalu dan menjadi prioritas utama untuk kemajuan bangsa yang akan datang. Terima kasih. Berarti seluruh pembiayaan ditanggung kementerian ya? Ya, untuk
seluruh pembiayaan sudah RAB-kan, ya, ditanggung kementerian, ya, terkait untuk pelaksanaan selama 3 tahun yang melakukan kerjasama atau MOU pada koordinator ADEM yang ada di wilayahnya masing-masing. Salah satu orang tua penerima beasiswa, Anderson Aiboy, merasa senang dan bangga anaknya bisa mendapatkan beasiswa gratis dan bersekolah di luar Papua. Ia berharap anaknya akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya merasa bahagia, senang karena kegiatan ADEM ini untuk membantu kita punya anak-anak ke depan. Sebagai anak-anak ini supaya mereka mendalami bagaimana cara hidup. Jangan terlalu terikat dengan orang tua, tapi mereka keluar untuk bisa kehidupan mandirinya ada di mana-mana. Begitu. Untuk pribadi daripada saya, orang tua itu merasa bahagia. Begitu. Bapak anaknya namanya siapa? Anak saya nama Junior Evert Aiboy dari Kabupaten Jayapura. Akan bersekolah di mana? Sekolahnya dari Kabupaten Dinas PDNP memberikan dia sekolah di Jogja. Harapan Bapak kepada? Harapan saya sebagai orang tua itu saya maunya harus dia terima sesuatu yang bahagia untuk dia masa depan. Program beasiswa ADEM diharapkan menghasilkan orang asli Papua yang berpendidikan tinggi, sehingga mereka bisa membangun daerahnya yang tertinggal. Program ADEM ini juga khusus untuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, karena persoalan pendidikan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.